Oh, gue tahu lu pasti capek kan kayak gini terus. Niat berhenti BMO udah ratusan kali, tapi apa yang terjadi? Relapse, nyesel, bilang ini yang terakhir pokoknya. Tapi beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian terulang lagi. Kayak lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Lu udah jadi budak atas nafsu lu sendiri. Gue ngerti karena gue juga pernah kok ada di posisi lu. Sampai akhirnya gue disadarkan sama salah satu buku stoikisme terkeren yang gue baca di tahun 2020. Judulnya Lucius Seneca Letters from a Stoic. Lucius Seneca itu penulisnya. Jangan langsung mikir video ini bakal jadi kayak kuliah filsafat yang ngebosenin. Enggak kok. Gue akan ngejelasin dengan bahasa yang sangat amat gampang, mudah dicerna, membangkitkan api motivasi di dalam diri lu pastinya, supaya lu ngerti apa sih action yang harus lu ambil berdasarkan ajaran stoikisme untuk bisa berhenti dari PMO. Jadi apa itu stoikisme dalam bahasa yang gampang? Stoikisme itu sesimpel ini. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar dirimu. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bereaksi. Itu kata Epictetus, seorang mantan budak yang hidupnya keras banget dia, penuh penderitaan. Kehidupan kita sekarang ini penuh sama distraksi. Cewek joget di TikTok, iklan game mobile yang nonjolin sensualitas, thumbnail YouTube cewek setengah telanjang. Belum lagi kalau temen lu itu semuanya pada man of culture. Lu nggak bisa ngontrol itu semua kan, tapi lu bisa ngontrol satu hal, yaitu diri lu sendiri. Dan ngontrol diri lu sendiri itu adalah inti dari stoikisme. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. PMO bukan soal kebutuhan biologis, tapi ini masalah kendali diri. Lu mungkin kiranya selama ini lu kecanduan PMO karena lagi sakne, lagi butuh pelampiasan hasrat biologis. Ini menurut gua salah. Lu kecanduan PMO itu sebenarnya, sorry to say banget, karena weakness. Lu udah sadar ini kok, karena lu lemah secara mental. Lu ngikutin dorongan impuls kayak zombie yang gak punya prinsip dan kendali diri. Ngelihat cewek sedikit langsung naik, kehilangan kontrol diri. Kayak mobil yang nggak punya rem gimana sih hasilnya? Tabrakan kan, kekacauan kan. Seneca bilang, a man controlled by his fashion is more miserable than a slave controlled by his master. Seorang pria yang dikendalikan oleh nafsunya lebih menyedihkan daripada budak yang dikendalikan oleh tuannya. Kasar ya terdengarnya, emang, tapi bener, beginilah faktanya dan realitanya. Kalau lu nya aja nggak bisa ngontrol tangan kanan lu sendiri, pikiran lu sendiri, gimana bisa lu mau ngontrol hidup lu secara skala yang lebih besar kan? Nah, ini gue kasih 3 latihan stoik yang bisa langsung lu terapin setelah nonton video ini. Yang pertama yaitu negative visualization. Bayangin versi terburuk dari diri lu. Lu duduk, pejamin mata, bayangin ini, lu ceritanya udah umur 35 tahun katakanlah, 10 atau belasan tahun dari sekarang, masih jomblo, masih colai setiap malam, masih mungkin tinggal bareng sama orang tua dan disupport secara finansial, secara full dari orang tua, masih begadang tidur jam 3 sampai 5 pagi setiap harinya sambil menggoreng dopamin di otak dengan nonton PRN, hidup hampa, kosong, gak punya tujuan hidup, gak direspek sama orang lain, invincible di mata lawan jenis. Itu tadi cuma bayangan, dan kabar buruknya ini bisa menjadi realita kalau lo gak berhenti PMO dari sekarang. Seneca juga bilang, he who is prepared for everything fears nothing. Orang yang udah melakukan persiapan gak akan takut sama apapun. Jadi lu bisa bayangin versi terburuk diri lu setiap kali lu pengen PMO. Apakah lu pengen jadi kayak dia? Walaupun lu punya akses internet 24 jam, kecepatan super tinggi buat PMO, unlimited tisu, unlimited lotion, lu pengen gak sih lifestyle yang kayak gini? Kenikmatan palsu kan? Gue yakin pasti jawabannya enggak, karena palsu, fake,
Latihan yang kedua, voluntary discomfort, sengaja hadapin ketidaknyamanan. Lu juga sebaiknya harus mulai ngebiasain hidup gak nyaman. Kayak contohnya yang bisa lu lakuin seperti mandi air dingin, air es di pagi hari mungkin, bangun subuh sebelum matahari terbit, tidur lebih cepet, workout sampai capek, sampai muscle failure, stop ngeliatin cewek di sosmed tentunya, lawan dorongan itu, dan kayak ngajak orang lain ngobrol gitu di dunia nyata secara langsung. Ini tujuannya buat ngelatih mental. Seperti yang Epictetus bilang, if you want to be beautiful, make beautiful choices. Lu sekarang merasa seperti loser karena lu selama ini ngambil keputusan yang seperti loser, yaitu keputusan melakukan PMO. Jadi kalau lu pengen menjadi strong, ya lu harus terbiasa ngelakuin yang strong mulai dari sekarang juga, enggak nanti-nantian, supaya tubuh dan mental lu adapt sesegera mungkin. Makin adapt, makin terbiasa, makin identitas yang pengen lu punya itu makin menjadi diri lu, sesimpel itu. Latihan yang ketiga, fokus ke hal yang bisa lu kontrol. Pastinya ini core dari stoik banget, karena lu gak bisa ngontrol kan, kayak tadi yang gue bilang, tiba-tiba pas lagi buka sosmed ada cewek joget di FYP, tapi lu tetap bisa mengontrol jempol lu untuk skip dan set konten tadi sebagai not interested gitu. Lu gak bisa ngontrol gejolak hormon di tubuh lu, birahi atau hawa nafsu, tapi lu tetap bisa ngontrol tindakan-tindakan yang lu ambil kan di keseharian, meskipun lu merasakan itu gitu, merasakan energi itu. Seperti yang Marcus Aurelius bilang, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar dirimu. Sadarilah hal ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatan itu lahirnya dari kendali, dan the real cowok Sigma Ultimate Male adalah cowok yang selalu ngendaliin pikirannya dan nafsunya. Bukan dia yang dikontrol dan yang reaktif aja gitu, tapi dia mengontrol, dia punya otoritas, punya power. Mindset stoik sama dengan mindset petarung. Jadi yang bisa kita pelajarin dari stoikisme sejauh ini, yaitu stoikisme itu bukan ngajarin lu jadi pasrah sama segala kejadian yang menimpa lu. Stoikisme ngajarin lu buat jadi warrior. Lu bangun pagi contohnya, mood kurang bagus, godaan datang, hal-hal di luar diri lu berusaha mempengaruhi lu, tapi lu tetap jalanin hari lu semaksimal mungkin. Lu tetap kerja, tetap berusaha produktif, tetap konsisten pokoknya. Ini namanya disiplin over desire. Disiplin lu melebihi hasrat PMO lu. Seperti yang Marcus Aurelius bilang lagi, the impediment to action, advance action. What stands in the way becomes the way. Yang artinya, hambatan untuk bertindak akan mendorong tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Jadi, godaan atau distraksi atau halangan dari luar itu sebenarnya bukan musuh yang gak perlu lu terlalu takuti banget, tapi mereka itu alat uji, dan kalau lu bisa ngelewatin, lu artinya telah berhasil nerapin prinsip stoikisme. Terakhir nih, relapse itu bukan akhir dari segalanya, tapi ujian stoik lu. Ya, meskipun sekarang mungkin lu agak sedikit termotivasi harapannya sama pembahasan video ini, tapi lu tetap bisa relapse lagi pasti, kemungkinan nanti gagal lagi. Nah, stoikisme juga ngajarin lu tentang bagaimana caranya menyikapi kegagalan, yaitu dengan bangkit terus pokoknya. Epictetus bilang, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Ini bukan tentang kejadian apa yang terjadi ke dirimu, tapi bagaimana reaksimu itu yang paling penting. Relapse itu ya kejadian kan, kejadian tidak mengenakan, yang tidak diharapkan. Tapi di sini yang lebih penting adalah bagaimana reaksi lo terhadap kejadian tersebut. Percuma merasa terlalu bersalah karena udah terjadi, ya kan? Lu mau nyerah atau lu mau try again dan terus maju biar bisa bersih, itu semua adanya di pilihan lo. Jadi kesimpulannya, stoikisme bukan sekedar teori kuno yang nggak berarti apa-apa bagi kita yang sekarang hidup di era modern. Ajaran stoikisme itu kayak Messiah gitu kan, penyelamat buat kita cowok modern yang pengen berhenti jadi budak nafsunya sendiri dan level up menjadi versi terbaik.
Thank you so much for watching this video my friend. Jangan lupa seperti biasa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan kalau lu tertarik untuk cek ebook gue yang sangat keren, lu bisa cek link di deskripsi untuk ebook Berhenti PMO atau ebook Rebut Kembali Mahkota Muking. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.